Cerita hantu wanita memesan bakso ini diangkat dari kisah nyata kejadian yang dialami Supeno, salah seorang pedagang bakso keliling di Jakarta Timur. Cerita hantu memang cukup mengasihkan, terlepas dari percaya atau tidak. Cerita hantu memang ada di masyarakat. Peristiwa ini terjadi 5 tahun yang lalu, pas malam Jumat Kliwon, saat Supeno sedang berkeliling di sebuah perkampungan menjajakan bakso. Malam itu, 5 tahun yang lalu, tidak seperti biasanya. Jalanan di perkampungan tempat Supeno biasa menjajakan bakso terasa sepi. Sampai jam 9 malam, baru 10 bakso yang terjual. Sepi banget ya malam ini, kata Supeno dalam hati sambil berjalan mendorong gerobak bakso dan memukul-mukul kentongan untuk memberi tanda bahwa tukang bakso sedang berjualan. Tepat di sebuah pertigaan jalan, Supeno sempat bimbang, mau belok kiri atau belok kanan. Dua-duanya terlihat sepi. Akhirnya Supeno memutuskan ambil jalan ke kanan. Baru melewati 2 rumah, ada seorang wanita bergaun putih keluar dari pagar, kemudian memanggil Supeno. "Bang, baksonya 1 ya?" "Ya Bu," jawab Supeno. Dan Supeno melihat wanita itu kembali masuk pagar. Supeno pun langsung menyiapkan 1 porsi bakso yang dipesan. Setelah usai Supeno menyiapkan 1 mangkok bakso pesanan wanita itu, Supeno pun langsung mengantarkannya ke rumah tempat wanita itu tadi. Sampai di depan pagar, Supeno pun sempat heran. Kok pintu pagarnya ditutup ya? Diselot lagi. Padahal ibu tadi perasaan tidak membuka dan tidak menutup pagar, kata Supeno dalam hati. Supeno menepis keheranan itu. Supeno berusaha untuk membuka pagar walaupun diselot tapi tidak dikunci. Supeno pun langsung masuk menuju pintu. Pintunya tertutup. Sesampai di depan pintu, perlahan Supeno mengetok pintu. Tok tok tok. "Permisi." "Ini baksonya Bu," kata Supeno kepada wanita tadi yang dia yakini adalah penghuni rumah itu. Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Supeno mengetok kembali. Tok tok tok. "Permisi, ini baksonya Bu," kata Supeno lagi agak keras. Akhirnya terdengar langkah kaki dari dalam rumah dan pintu pun dibuka. Yang membuka adalah seorang wanita muda dan bertanya, "Ada apa Mas?" "Ini Mbak, tadi ada ibu-ibu di rumah ini pesan bakso sama saya," jawab Supeno kepada wanita muda itu. "Ibu-ibu? Di rumah ini tidak ada ibu-ibu Mas. Saya di sini cuma tinggal bertiga dengan suami dan anak saya," kata wanita muda itu. "Ya tadi sih masuk ke sini Mbak," kata Supeno. Tiba-tiba seorang lelaki muda yang tentunya suami wanita muda ini keluar dari dalam rumah dan bertanya, "Ada apa sih malam-malam kok ribut?" "Ini abah tukang bakso ini mengantarkan bakso. Katanya ada ibu-ibu di rumah ini yang pesan bakso. Padahal kan di rumah ini cuma kita bertiga," jawab wanita muda itu. "Gitu aja kok ribut. Ya sudah, sini baksonya biar saya yang makan. Tapi bikinkan 1 lagi ya buat istri saya," kata lelaki muda itu. Supeno pun bergegas menyerahkan semangkok bakso kepadanya dan bergegas menyiapkan semangkok bakso lagi. Setelah selesai menyiapkan, Supeno kemudian mengantarkan kembali bakso ke rumah tersebut. "Ini Mbak baksonya," kata Supeno sambil menyerahkan semangkok bakso kepada wanita itu. "Duduk sini dulu Mas," kata lelaki muda itu sambil mempersilahkan Supeno duduk di kursi yang ada di teras rumah itu. "Ya Mas, makasih," kata Supeno. Dia makan di teras, sementara istrinya masuk membawa bakso. Tak lama kemudian, istrinya menyerahkan mangkok yang sudah kosong kepada saya. Mungkin langsung dipindah ke mangkoknya sendiri. "Emang benar tadi ada ibu-ibu pesan bakso? Jangan-jangan kamu cuma ngarang aja lagi biar baksomu laku," kata lelaki tua itu berkelakar sambil tersenyum kepada Supeno.
Untuk apa saya bohong, Mas? Saya kan tiap hari jualan di sini. Memang benar kok, tadi ada ibu-ibu yang pesan, jawab Supeno. Ciri-cirinya bagaimana? Tanya lelaki muda itu. Ya, ibu-ibu tidak terlalu tua sih, pakai baju panjang warna putih, rambutnya agak panjang, jawab Supeno. Lalu dari mana asalnya dan kemana? Tanya lelaki muda itu lagi. Tadi keluar dari rumah ini dan masuk lagi ke rumah ini, Mas. Tapi yang saya heran, saya tidak mendengar dia membuka pintu pagar dan menutup pintu pagar. Padahal waktu saya masuk, pagarnya ditutup dan diselot. Waktu saya buka selot, bunyinya cukup keras, Mas, jawab Supeno. Ya tidak salah, kata orang-orang di sekitar sini, memang dia kadang-kadang muncul. Tapi saya sampai hari ini belum pernah bertemu sama dia, kata lelaki muda itu. Maksudnya, Mas? Tanya Supeno lagi. Lelaki muda itu menjawab, kata orang-orang di sini sih, dia itu makhluk halus yang tinggal di rumah ini. Itu sih kata orang. Kami sendiri yang tinggal di sini belum pernah bertemu. Langsung merinding bulu kuduk Supeno mendengar penjelasan lelaki muda itu. Ada rasa takut menjalar di tubuhnya. Dan rupanya ketakutan Supeno itu terlihat oleh lelaki muda itu. Ya nggak usah takut, Mas, biasa aja. Ini uangnya, kata lelaki itu sambil menyodorkan uang Rp10.000 kepada Supeno. Baik, Mas, makasih ya, Mas, kata Supeno sambil bergegas meninggalkan rumah itu. Setelah selesai, Supeno meletakkan mangkuk di dalam gerobak. Dengan penuh rasa ketakutan, Supeno pun langsung mendorong gerobak menjauhi rumah itu.